Halo trader. Nah, kali ini saya akan review hasil mingguan dari EA Vision Scalper versi 5.3 ya. Dan kenapa saya pakai versi 5.3? Kenapa nggak versi 6, 7, 8 atau bahkan 9 gitu, atau bahkan versi 11 kata yang paling baru? Ya, untuk itu alasannya bisa dicek lagi ya di playlist EA Vision Scalper. Bisa dicek di hasil mingguan maupun di paling awal itu untuk cara settingnya. Jadi pas cara setting itu saya jabarkan mengapa saya pakai EA Vision Scalper yang versi 5.3 dibandingkan dengan yang versi terbaru gitu. Apalagi yang versi 11. Dan satu hal lagi, versi 11 itu masih berbayar ya, berbayar dan belum ada cracknya. Nah, dan harganya lumayan sekali ya. Itu berapa ya, 300 USD kalau nggak salah ya, harganya lumayan. Jadi yang crack hanya sampai versi 9 ya. Dan kemudian untuk sekarang ini versi 5.3 ini sudah memasuki minggu ke-8, artinya pas 2 bulan untuk penggunaannya ya. Dan siapa yang kemarin ada yang komen itu versi 5.5 itu ada parameter tambahan yaitu load multiplier ya. Jadi bisa di setting di input mau layer kedua, layer ketiga dan seterusnya itu dikalikan berapa ya untuk loadnya. Itu yang versi 5.5 kalau nggak salah. Namun versi 5.3 ini sama sekali nggak ada ya untuk load multiplier ya. Jadi untuk kelipatan layer kedua, layer ketiga, layer keempat itu masih 2 kali lipat ya, karena memang tidak ada parameternya. Oke. Jadi bisa kalau mau yang lebih safe, yang lebih mungkin munculkan drawdown ya, supaya load untuk OP itu nggak terlalu besar, bisa pakai versi yang 5.5 atau bahkan 5.7 ya, karena katanya ada untuk parameter load multiplier. Nah, untuk pairnya sendiri di sini adalah 8 pair aktif ya. Jadi semua pair itu 8 allow trading. Cuman untuk yang aktif ya dalam satu waktu ya itu hanya 5 pair. Sehingga 23 pairnya itu sedang mengantri. Jadi harus ada pair yang sudah close dulu, baru pair lain akan masuk. Nah, kemudian untuk jenis akunnya sendiri adalah akun Send. Akun Send dengan start modal awal di 100 USD atau 10.000 sen. Dan karena sekarang ini sudah memasuki minggu ke-8, artinya 2 bulan, jadi untuk update perkembangan selanjutnya itu akan lebih ke hasil bulanan ya. Karena memang batas untuk saya itu untuk mingguan ya, hasil mingguan itu cuma sampai minggu ke-8, kemudian selanjutnya akan hasil bulanan ya, supaya bisa review untuk EA lain ya. Oke. Jadi seperti apa hasil di minggu ke-8 ini? Nah, mari kita cek. Oke, ini lagi floating min 33 ya. Balance-nya sekarang 14.419. Artinya selama 8 minggu atau 2 bulan ini growth sekitar 44%. Lumayan banget bener ya, 44% 2 bulan. Berarti rata-rata sebulan ya mampu menghasilkan 15% ke atas ya artinya. Jadi lumayan banget ya. Tapi untuk downnya berapa ya nanti kita cek ya downnya berapa. Karena terakhir itu minggu lalu itu slotnya sampai berapa ya? Sampai 3,8 ya kalau nggak salah itu. Wah, kayaknya ada downnya semakin besar ya. Kita cek lagi untuk minggu ini apakah ada lot gede lagi itu. Dan sebelumnya kita cek untuk pairnya dulu. Nih, dalam satu waktu ada 5 pair ya. Benar nggak ada 5? ODNZT 1 pair, 2 CAD-CAF, ketiga 2 RGPP, ketiga, keempat NZT-USD, SIP, kelima USD-CAD. Berarti pas ada 5 pair dengan start lot awal di 0,03. Nah, untuk lotnya itu ada tipe auto lot dan fixed lot. Auto lot itu start dari 0,01, sedangkan fixed lot di sini itu bukan fixed lot untuk OP layer berikutnya atau
averaging ya. Jadi lotnya akan tetap enggak ya. Jadi fixed lot itu hanya untuk OP awal saja. Jadi OP pertama kayak ini 0,03, 0,03, 0,3. Selanjutnya tetap akan dikalikan dengan Marty ya, multiplier. Ya karena di sini nggak ada settingannya sehingga dia dikali 2. Ya, 0,06, 0,12 kali 2 lagi 0,24 ya, dan seterusnya. Oke. Seperti sudah benar ya, ada 5 pair aktif untuk dalam satu waktu. Oke, kita cek. Oh, ini udah yang close. Kita cek minggu ke-8, berarti dari tanggal berapa ya? 29 ya. Tanggal 29 sampai dengan tanggal berapa ya? 2 ya harusnya ya, tanggal 2. Harusnya tanggal 2 ya, kita cek. Oh, ini September, Agustus. Sip. Dapat 584 sen ya, atau 5,8 USD. Kalau misalnya dalam persen sih, karena modal 10.000 jadi cuma dapat 5%. Oke. Lumayan. Kita cek untuk harian. Cek harian dari tanggal 29 Agustus. 29 Agustus. Sip. Nah, uniknya satu lagi adalah tidak ada SL dan tidak ada TP. Ya, tapi untuk close-nya ya, untuk close-nya di sini itu berkisar sekitar 200 poin lebih. Ya. Kayaknya sih akumulasi lebih ke arah ini ya, jumlah ya. Karena ini 0,03 dia langsung dapat sekitar 6 ya, di 6 ke atas dia akan close. Kayak nih 0,01, 6,29. Mana lagi ya? Oke, belum ada. Nanti kita cek lagi yang sama. Ya, yang sekali langsung profit. Ya, ini 6,09, 0,01, 6,29. Jadi memang untuk OP pertama, ya, kalau misalnya sudah close itu sekitar 200 poinan. Ya, 200. Ya, dapat 6, sekian itu ada. Selanjutnya baru muncul untuk martingale. Ya, untuk Marty. Untuk Marty ini belum saya hitung, ya. Oke, untuk Marty belum saya hitung berapa besarannya. Oke, ini tanggal 29. Kita berarti tanggal 30. Tanggal 30 kita cek. Nah, ini dia yang tanggal 30 dapat berapa? 105. Ya, dapat 105. Tadi dapat berapa ya? Saya lupa. Kita cek lagi, ulangi tanggal 29. Tanggal 29 itu dapat 69. Oke. Sip, rame banget ya, tuh. Oke, selanjutnya tanggal 30. 30. Sip. Dapat 105. Nah, ini tuh. Sekali TP dapat nih 6,59, kemudian 0,08. Ini juga nih 6,08. Kemudian nih 6,15 ya. Lanjut lagi nih 6,08 ya. Ini 6,03. Jadi pas ya. Untuk sekali lot 0,03 itu kena TP dapatnya sekitar 6-an ya, di atas 6. Jadi memang untuk profit itu close-nya dengan poin 200-an ya, 200 ke atas, 220-an, 250 ya, bisa close. Oke, lumayan. Ini ada lot paling gede nggak ya? Lot paling gede belum ada ya. 0,12. Oke, 0,12. Sip. Lanjut lagi tanggal 31. Tanggal 31. Sip. Dapat berapa? 83. Oke, kita cek apakah ada lot gede 0,24. Oke, 0,24 ya. Sip. Oke, lanjut lagi tanggal 1. Tanggal 1 0,24 ya paling gede tadi.
tanggal 1 dapat 182. Mana lagi yang lot yang gede? Terakhir 0,24. Oh, 7. Ternyata ada lot 7. Ya, 7. Pada minggu lalu itu lot paling gede adalah 3,84 ya. Ini ternyata EUR GBP sampai 7,68. Parah bener. Berarti ada peningkatan untuk floating ya. Ini beneran 0,7. Oke, ini awalnya OP dari tanggal berapa? 24 Agustus dan baru close-nya di tanggal 1 September. Wah, bener 7 loh, lot 7. Wah, parah. Cuma dapat 182 ya. Berarti ini dia close-nya dapat profit kecil ya, profit kecil. Ini kalau mau dihitung, waduh, ini banyak banget ya. Jadi malas hitungnya, benar sampai 2.700, tapi dapatnya profitnya kecil ya. Dia yang penting close ya, close walaupun profitnya kecil ya, sehingga ini cuma dapat berapa? 182 ya. Harusnya kalau misalnya lot sampai 7, biasanya MRT pasti untuk rata-rata averagingnya akan gede ya, akan gede. Biasanya dapat profitnya gede, bisa aja sekitar, karena ini aku pakai akun Sen, bisa 1000-an bahkan ya, bisa. Apalagi lotnya 7. Tapi ini cuma dapat 182 ya. Artinya ya udah biru, udah profit close saja ya, lebih biar lebih tenang gitu. Wah, bener-bener 7,68. Wih, ini paling gede bener selama 2 bulan. 7,68 paling gede. Oke lah, nggak ada lagi ya. Sip, terakhir tanggal 2 sip. Dapat 143 lah. Ada lot gede nggak? Tuh nggak ada. Ini lot-lot biasa aja bisa dapat tuh 143. Cuma tadi 180 itu pakai lot 7 lot itu cuma dapat 180. Ya artinya memang close-nya kecil ya, cukup kecil dapat profit. Oke, jadi total minggu ke-8 dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 2 September adalah 584 sen. Oke deh. Sekarang masih floating ya, cukup kecil ya floatingnya, belum ada marti banyak. Oke, sip. Nah, mungkin kita akan cek ke MK5 ya, supaya tahu besar drawdownnya selama 2 bulan ini. Oke, nah ini dia MK5-nya ya, efficient scalper. Ya, persentasenya min 100% itu karena ini akun yang sudah MC ya. Jadi yang saya pakai ini adalah akun bekas MC. Kenapa? Karena di Agnes itu jumlah akun Sen itu sangat terbatas, hanya 10 akun ya, sehingga kalau misalnya, dan ini sudah maksimal ya, jadi nggak bisa saya tambah lagi, sehingga saya harus menggunakan akun-akun yang sudah MC sebelumnya untuk akun Sen gitu. Karena kalau mau tambahan akun Sen lagi, kita harus buat akun Agnes baru lagi gitu. Jadi masih ada akun yang MC ya, saya pakai dulu ya, siapa tahu hasilnya bisa profit ya, bisa mengembalikan hasil MC itu kayak gitu. Oke. Nah, jadi untuk drawdownnya sendiri itu jangan dilihat yang di sini ya, di grafik itu jangan dilihat karena bekas akun MC. Jadi nanti lihatnya di risk drawdown. Oke. Kalau misalnya profit trade sama loss trade ini beneran ya, bener. Cuman drawdownnya yang jangan dilihat untuk akun yang bekas MC. Profit rate sekitar 57,2%, loss rate sekitar 42,8%. Oke, masih win rate-nya masih tinggi. Kita cek untuk drawdown. Nah, ini dia. Oke, itu 100% itu by balance, berarti yang sudah MC. Ya, tapi kita di sini karena floating ya, floating kita ke drawdown by equity. Itu sekitar 57,25%.
Ya, berarti drawdown selama 2 bulan ini itu yang benar adalah 57,25% atau sekitar 8.065 US cent. Gede banget ya. Padahal pakai 5 pair loh. Cuman pakai 5 pair pasti gara-gara tadi itu ada 7 lot ya. 7 lot itu flatnya sampai 8.065 USD ya. Kalau misalnya pakai kalau misalnya masih di 10.000 ya untuk balance-nya itu dengan drawdown 8.000 itu berarti itu sudah sekitar 80% loh drawdown-nya ya. Tapi karena ini equity sudah bertambah sampai dengan 14.000 sehingga dengan 80.000 itu persentasenya masih cukup rendah. Nah, jadi persentase untuk drawdown itu akan mengikuti ya sebanding dengan equity. Jadi kalau misalnya mau cek drawdown, jangan cek persentase, tapi ceklah berapa besar USD-nya. Ya, sehingga kalau misalnya kita mau pakai EA tersebut untuk start minimal modalnya itu harus di atas modal drawdown. Kalau perlu 2 kali lipat dari drawdown. Ya. Kayak ini, misal 80.000 USD dengan 10.000 itu memang masih bisa, tapi sangat high risk. Ya, sangat high risk karena itu artinya floating sampai 80%. Nah, sedangkan kalau misalnya kita kedua kali lipat dengan 16.000 itu artinya cuman floating setengahnya. Berarti kan ya. Makanya untuk minimal balance itu kita cek MK5 untuk EA-nya adalah besar USD dalam drawdown itu, jangan di persen. Oke. Jadi di sini selama 2 bulan sampai floating 8.065. Ya cukup high risk padahal cuma pakai 5 pair. Apalagi kalau pakai 10 pair atau bahkan 28 pair. Wah, sudah pasti MC. Oke ya. Jadi cukup sekian dulu ya untuk hasil minggu 8 atau 2 bulan dari EA Vision Scalper versi 5.3 dan akan saya review lagi bulan depan. Oke. Jadi bulan depan berarti bulan ketiga ya, baru akan saya review untuk hasil bulanannya. Terusnya akan hasil bulanan saja. Oke. Jadi cukup sekian ya, dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke. Jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.